Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas 1.4a.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sejatinya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Disiplin positif juga merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memilih perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru mengajak murid berefleksi atas tindakannya. Guru memberikan pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mengajak murid menganalisis kebutuhan dirinya dan orang lain. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Semua ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun koneksi antar materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya, pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka
akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kedua, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, yaitu dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari tentang segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Ternyata menyelesaikan masalah pada siswa dengan menggunakan segitiga restitusi akan berdampak positif dan mampu membuat siswa menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan teman. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering datang terlambat ke sekolah dan sering mencontek ketika ulangan dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya saat itu adalah diliputi dengan rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Dan juga sebagai teman, kadang saya merasa menyesal karena anak selalu bergantung pada saya dan tidak mandiri. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer untuk menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun hanya pada tahap validasi tindakan yang salah saja, yaitu dengan berkata, sebagai manusia kita tidak akan luput dari kesalahan, atau semua orang juga pasti pernah berbuat salah. Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah berkolaborasi dengan orang tua agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas ataupun sekolah, akan tetapi di rumah juga harus dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.